Nah, inilah Pak sistem manajemen sumber daya amil zakat pelaksana yang mungkin coba kita rangkum ya Pak ya dari 7 ini, dari mulai perencanaan sumber daya amil zakat pelaksananya, proses rekrutmen seperti apa, pendidikan pelatihan bagi amil zakat seperti apa, pengembangan karirnya juga seperti apa, manajemen kinerjanya seperti apa, perlindungan, kompensasi, dan kesejahteraannya juga perlu diperhatikan ya Pak ya. Dan yang ketujuh ini bicara masalah pemberhentian dan pemutusan kerja. Nah ini bagian-bagian rancangan yang mungkin ya semoga kita bisa menyelesaikan semua walaupun masih di permukaan ya Pak ya, nanti bisa ada pertemuan-pertemuan berikutnya lagi, apalagi nanti perbasnasnya kalau muncul lebih enak lagi Pak, jadi kita bisa sama-sama mempedomaninya. Nah, perencanaan amil zakat sendiri memang kita biasa menyebutnya dengan manpower planning-nya Pak. Nah ini manpower planning-nya harus biasanya pada saat penyusunan RKT sudah masuk Pak. Nah, bicara Pak, masalah kebutuhan ini bukan keinginan ya Pak ya. Kebutuhan ini kan keinginan biasanya 11-12 ya Pak ya. Padahal agak sulit nih idenya. Wah, ini ingin ditambahkan. Bukan ingin, tapi lihat kebutuhannya. Bagaimana supaya ini membedakan kebutuhan. Nah, dibuatlah tentang analisis beban kerja Pak. Atau uraian jabatannya apa, job design-nya. Ini akan ditempatkan di mana, job desk seperti apa, dan bagaimana beban kerjanya. Sehingga terlihat, oh ketika ini untuk surveyor ataupun analis pendistribusian penanggulangan ini, perlu 2 orang. Kenapa harus 2 orang? Nah ini kan berdasarkan perhitungan Koplo sendiri, karena load proposalnya itu banyak sekali yang masuk. Oke, misalnya membagi berdasarkan cuma kuantitas pelayanan proposalnya cukup banyak. Oke, kita belah menjadi 2, berarti diperlukan 2 analis atau surveyor dari pelaksana pendistribusian pengguna. Kemudian arah kebijakannya seperti apa? Apakah memang ada terkait penambahan fungsi atau memang akan menambah kotak strukturalnya lagi. Kami sih berharap basis-basis di daerah juga dan di pusat ya Pak ya, terkait dengan amil pelaksana. Sebaiknya kita yang perkaya itu jabatan-jabatan fungsionalnya Pak. Jadi kalau struktural kan nanti, mohon maaf, sepertinya akan membesar ya Pak ya, kecenderungan pemenuhan sumber daya manusianya itu akan membesar. Karena kalau sudah bicara, oh saya kepala bagian, ya dia selalu ingin mengatakan, saya punya subordinat dong, punya misalnya anak buah di bawah, bagian saya itu ini. Istilahnya Pak Denny, kalau struktural kebanyakan bos jadinya. Iya, Pak, kurang elak menyebutnya, alhamdulillah, Pak Nadra ya. Nah, kalau fungsional, Pak, fungsionalnya kayak fungsi. Nah, seperti di direktoratnya Pak Nadra yang dibawahi oleh direktur Pak Nadra, itu fungsional semua, Pak. Itu orang-orang ahli IT, Pak. Bagaimana kalau di IT ini jabatannya struktural? Wah, ini mohon maaf, Pak Nadra akan kebanyakan bos, Pak. Nanti nggak ada yang kerjain, Pak. Malah ini nanti saya disposisi ke bawah, disposisi. Tapi ketika jabatan fungsional, itu benar-benar orang yang di latar belakangnya pada keterampilan kemampuan. Biasanya mereka ketika ada satu proyek mengerjakan misalnya membuat satu aplikasi ini, nanti ditunjuk aja koordinatornya siapa. Jadi nanti tidak ada yang bicara, oh saya atasan saya bukan, enggak. Justru tim ini yang akan bekerja menyelesaikan proyek aplikasi tersebut dan sesuai dengan spesifikasi dari personal tersebut yang latar belakangnya rata-rata memang IT kan. Menyatukan programmer itu kan biasanya mereka nggak seneng ya Bu ya. Saya bicara lebih suka bicara teknis pekerjaannya, bagaimana menyelesaikan suatu project. Nah ini menarik Pak kebijakan. Kemudian di rencana kerjanya itu dimasukkan Pak, berapa kita akan menambahkan jumlah amil zakat yang akan kita coba. Dan jangan lupa Pak, anggaran tahunannya itu dipertimbangkan. Ketika kita menambah 1 amil zakat pelaksana, kita berarti sudah mohon maaf, ada beban yang harus kita bayar dari mulai gajinya, tunjangannya, kemudian fasilitas kerjanya, kemudian tempat, kemudian perangkat-perangkat kerjanya, sampai dengan kalau kita menyebutnya ya di hari akhir itu akan seperti apa, mohon maaf bukan di pasca kerjanya itu akan seperti apa, kita juga harus pertimbangkan. Jadi banyak yang mengatakan apakah kedepannya kita ada kebijakan-kebijakan tentang pasca kerjanya. Nah inilah bagian dari kebijakan kita Pak di basis daerah, karena orang juga bekerja segala sesuatunya kan ada yang kita harus berikan imbalan ya Pak ya pada mereka, entah pada saat pasca kerja atau pada saat bekerja. Kalau pada saat bekerja kan wajib ya Pak ya, karena telah ini kan mengeluarkan keringatnya, usahanya. Nah pasca kerjanya ini yang menjadi kebijakan. Nanti mungkin di berikut-berikutnya kita akan coba membahas ya Pak ya. Nah kemudian rencana strategisnya ini seperti apa? Apakah sudah dimasukkan? Dan kita melihat ke depan ini rencana strategis untuk misalnya kita melihat 5 tahun ke depan,
ini strukturnya akan seperti apa dan pemenuhan SDM-nya seperti apa. Tadi misalnya kita akan perbanyak fungsionalnya ya. Alhamdulillah. Atau mungkin struktural tapi kayak fungsi juga nggak apa-apa. Itu bagian dari pilihan ya Pak ya. Nah, kami menginginkan